Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Untuk ruginya, untuk kita, bila kita melakukan trading kripto atau kripto aset atau cryptocurrency dengan menggunakan robot. Inilah satu topik yang lagi hype sekali di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Mempertanyakan mengenai apakah oke kalau misalnya kita melakukan transaksi pada perdagangan aset seperti cryptocurrency menggunakan robot. Jadi sebenarnya kalau saya mau cerita dalam saya melakukan trading, saya orang yang mengenal dunia analis teknikal, saya juga orang yang sangat welcome terhadap pertumbuhan crypto aset di Indonesia, di mana kita tahu bahwa cryptocurrency dan juga crypto aset di Indonesia dijadikan sebagai komoditi, artinya siapapun boleh ikut untuk bisa memiliki ini sebagai suatu sarana investasi. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan trading dengan the next step ahead? Bila kita selama ini mungkin sudah mengenal analisis teknikal, itu menjadi suatu hal yang bagus. Tapi bagaimana kalau kita mau mendapatkan suatu kondisi yang lebih cepat, lebih sering, lebih banyak potensi yang tidak terlewat? Maka apakah yang namanya robot bisa menjadi jawaban buat kita? Maka kita akan bahas pada sepanjang video ini. Kita akan mulai, kenapa ada robot pada market kripto? Pertanyaannya harus seperti itu. Pertama, cryptocurrency atau crypto aset adalah komoditi trading yang menurut saya adalah paling mudah. Kenapa? Karena baru ditemukan tahun 2008. Meskipun yang namanya blockchain sudah ada dari awal tahun 90-an, tapi baru 2008 Bitcoin dengan Satoshi sebagai foundernya, penemunya, ini terutilisasi dan bisa dirumuskan sehingga munculnya ribuan koin sampai dengan saat ini. Dibandingkan dengan saham dan derivatif, let's say seperti forex, maka cryptocurrency boleh dibilang paling canggih. Kenapa? Karena datangnya cryptocurrency sudah langsung di dunia teknologi. Kalau kita pertama kali mengenal perdagangan saham itu dulu dengan menggunakan satu floor, semua orang bawa-bawa lembar saham, pergi bertukar-tukar saham, dan harus dimasukkan ke dalam settlement. Itu terjadi manualisasi. Nah, yang namanya perdagangan forex dan juga komoditi derivatif juga dimulai dengan kurang lebih sama. Sedangkan bila kita mengenal yang namanya fisik kripto aset, itu dari awalnya memang sudah dalam bentuk digital. Memang ada orang yang pada saat ini memiliki koin Bitcoin dalam bentuk koin. Ada mungkin karena dia melakukan yang namanya bukannya menggunakan wallet tapi menggunakan hard wallet. Yes, oke, silahkan. Anda boleh menggunakan software dan lain hardware dengan apapun. Tetap saja asal muasalnya ini sudah dari digital. Blockchain itu adalah konsep database yang terdesentralisasi. Nah, jadi jangan heran bahwa robot trading pada kripto menjadi sangat mungkin digunakan oleh banyak orang karena memang kripto semuanya serba digital. Dan dari apa yang saya pahami, kesiapan infrastruktur terkait dengan kripto aset atau cryptocurrency digunakan secara otomatisasi, dirobotkan, itu jauh lebih proper dibandingkan pasar saham sendiri. Kalau nggak percaya, coba deh tanya teman-teman Anda yang developer atau orang yang jago coding aplikasi. Pasti lebih gampang mengcoding segala sesuatunya dalam crypto aset dibandingkan forex ataupun saham. Jadi sangat mungkin bahwa robot bisa hadir pada cryptocurrency atau crypto aset. Nah, bagi yang merasa bahwa crypto adalah market yang fragile, masih banyak juga yang nanya sama saya, Ryan, tapi kan saya belum lihat bahwa crypto ini bisa diutilisasi dan lain sebagainya. Yes, oke. Kita bolehlah sekali di video ini sedikit menyentil hal ini. Ada beberapa news menarik yang mungkin Anda perhatikan dan mungkin Anda lewatkan. Setidaknya ada 3 news yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Yang pertama, coba consider deh. Di US market baru saja ada the first time ETF Bitcoin. Di mana first US Bitcoin futures ini berarti secara tidak langsung market Amerika mulai mengakui bahwa Bitcoin ini adalah sesuatu aset yang layak masuk ke dalam exchange mereka. Artinya juga berarti ini sudah cukup volatility-nya, sudah cukup dari segi volumenya, sudah cukup dari segi orang-orang yang memiliki kepercayaan akan aset kripto ini. Dan salah satunya adalah yang paling tua, Bitcoin. Bitcoin pergi ke NYSE berarti artinya menjadi suatu berita yang bagus atau apresiasi kripto aset di dunia dari New York Stock Exchange. Jadi nomor 1 coba Anda consider. Nomor 2, ternyata
kalau Anda mengetahui ada yang namanya fase-fase koreksi besar dari cryptocurrency, dan tentunya kita akan melihat dari engkongnya koin, yaitulah Bitcoin, ternyata Bitcoin di tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Dan ternyata fase recovery Bitcoin di 2021 adalah fase recovery yang tercepat dibandingkan fase recovery sebelumnya. Misal 2014 mengalami penurunan. Lalu setelah itu 2018 juga mengalami penurunan. Untuk pulih ke nilai tertingginya itu lebih lama dan singkat sekali di 2021 mengalami penurunan dan kembali ke titik all time high-nya. Artinya apa? Ya menurut saya semakin banyak juga orang yang percaya dan mengapresiasi. Poin kedua. Poin ketiga yang tidak kalah pentingnya juga. Mari kita perhatikan belajar sampai ke negeri Cina. Apa yang kita pelajari? Coba Anda lihat yang ada di layar ini. Ternyata banyak sekali aplikasi online digital yang Cina ban. Dan Bitcoin pun di-ban. Berkali-kali diusir dari Cina. Kenapa? Nah, berarti segala sesuatu yang besar, something big, biasanya akan di-blok di Cina. Dari tiga ini, maka kita melihat seperti apa perkembangan dunia mau mengadop Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain itu sendiri. Jadi, mungkin tiga ini yang masih ragu terkait dengan cryptocurrency dan crypto aset. Mungkin tiga hal ini perlu membuat Anda berpikir bahwa portofolio ini menarik untuk Anda masukkan ke dalam portofolio investasi yang Anda miliki saat ini atau dijadikan komoditi untuk trading. Kenapa robot? Nah, jadi ini kita akan mulai coba mempertanyakan kenapa robot kita gunakan. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah robot mungkin bisa memudahkan kita loh dalam transaksi perdagangan kripto. Karena apa? Karena mengingat pasar kripto berjalan 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam seminggu dan tidak ada hari libur. Kalau Anda pergi ke Forex, Anda 5 hari, yaitu Senin ketemu Jumat. 24 jam market ganti-ganti. Tapi kalau saham, Anda hanya bukanya pada saat siang. Kalau di Indonesia 9 ketemu 4, lalu kalau misalnya kita pergi ke bursa di Amerika, ya jamnya jam malam. Artinya mungkin Anda masih kuat untuk mengawal. Tapi kalau dalam 24 jam, dalam sehari, 7 hari, dalam seminggu, dan 1 tahun buka terus-menerus, ada berapa momen terlewat kalau Anda tidak dibantu dengan sebuah tools yang bisa memonitor pergerakan harganya. Artinya, robot yang siap siaga memonitor dan mengeksekusi sesuai perintah kita, itu mungkin bisa menjadi alat bantu Anda. Selain itu, robot juga bisa membuat kita disiplin. Pak, kalau robot itu kan mungkin tidak bisa mengerti dengan baik yang mana yang baik dan benar. Yes, betul. Ini tidak ngomong kecerdasan buatan, tapi adalah robot yang kita set up. Oke, saya setuju. Tapi di samping itu, robot juga bisa disiplin. Pernah nggak sih? Saya nggak tahu apakah Anda sudah pernah trading atau belum. Tapi bagi orang yang pernah trading, kadang-kadang mentalnya jelek. Ketika untung, dia takut untuk melihat untungnya berjalan. Let your profit run, biasanya seperti itu. Atau ketika rugi, dia tidak kuat untuk menutup posisi. Ataupun ketika rugi, dia mau stop loss juga rasanya takut untuk naik lagi. Artinya akan terjadi suatu psikologi yang terblokir di sana. Yang membuat akhirnya trading Anda menjadi tidak disiplin. Robot bisa membantu hal itu. Berarti robot kenapa? Karena bisa membantu kita untuk hal seperti itu. Oke, nah selanjutnya, tapi hati-hati. Apa masalah utamanya? Ada masalah utama. Anda perlu memerintahkan robot agar mengeksekusi sesuai dengan keinginan Anda. Masalahnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah pemahaman metode beli dan jual? Jangan lupa, robot adalah alat bantu, bukan jalan ninja untuk jadi kaya. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan menggunakan robot, dia tidak akan bisa rugi. Padahal, robot adalah alat bantu. Bayangkan adalah ketika Anda nyetir mobil, manual, macet, Anda kesal. Karena apa? Karena Anda injek kopling terus. Atau Anda pakai motor kopling, berat sekali. Nah, tapi ketika ada yang namanya otomatis, persneling otomatis, secara otomatis juga Anda berarti menghilangkan sisi kopling. Sehingga Anda jadi lebih ringan, mempermudah Anda. Dan mungkin Anda tidak terlalu capek. Nah, inilah yang terjadi. Ini bukannya automatic self-driving car, tapi adalah alat bantu otomatis yang tadinya manual semua Anda lakukan. Itulah robot yang kita maksud saat ini. Oke? Jadi, pada akhirnya tetap saja Anda perlu memiliki pemahaman bagaimana sebuah metode beli dan jual mau diperintahkan kepada robot tersebut. Mari kita belajar soal robot kripto. Sekarang saya akan ambil contoh.
Tanpa contoh kita tidak bisa belajar dengan baik. Toko kripto berkolaborasi dengan Crypto Hero, di mana toko kripto pada beberapa kali edisi membuat awareness di RF Channel, dan kembali pada saat ini memperkenalkan kepada kita semua ada satu fitur baru yang dari pihak ketiga yang bisa Anda akses dari toko kripto, yaitu Crypto Hero, di mana Anda bisa meminta Crypto Hero, quote unquote, standby 24 jam dalam sehari atas sebuah strategi pembelian dan penjualan yang Anda perintahkan di Crypto Hero. Jadi Crypto Hero adalah jasa untuk agar Anda bisa memonitor atas beli dan jual. Bisa eksekusi langsung loh, bukan hanya monitor ya, tapi eksekusi langsung, di mana Anda bisa perintahkan di Crypto Hero. Tapi ingat, jangan lupa, saya mau kasih awareness bahwa bukan artinya Anda begitu buka di toko kripto, Anda klik bot lalu Anda bisa baca Crypto Hero. Di sini Anda mendapatkan disclaimer bahwa ini bukan jalan ninjaku, ini ada kemungkinan rugi, apalagi Anda tidak ngerti bagaimana memerintahkan robot dengan baik. Oke? Nah, sebentar. Apakah menggunakan Crypto Hero itu aman? Ada pertanyaan seperti itu, benar nggak? Misal, kalau misalnya Anda tanya, uang saya bisa hilang nggak ya? Aset saya bisa hilang nggak ya? Kripto aset saya bisa hilang nggak? Apa pertanyaan pasti situ? Pertama saya jawab, kalau di website toko kripto saja dipublikasikan, berarti Crypto Hero secara logika aman. Kenapa? Karena koordinasi dengan exchange yang terdaftar dan diregulasi di Bapepti. Yang kedua, tapi ingat, pakai robot bukan artinya jaminan untung. Banyak orang salah paham bahwa dengan robot dijamin untung. Tapi Anda sebenarnya sedang dimudahkan melihat pasar, tidak perlu melihat secara manual, mantengin monitor 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu highlightnya. Yang ketiga, kripto aset Anda tetap di toko kripto. Crypto Hero tidak pernah memegang kripto Anda. Crypto Hero hanya tempat Anda memerintahkan beli dan jual. Tapi tetap semuanya ada di toko kripto. Jadi, apakah aman? Menurut saya cukup aman. Bagaimana cara setting robotnya? Oke, nomor 1, Anda tinggal buka ya di Crypto Hero. Tentunya dengan mengkoneksikan Anda punya toko kripto. Pilih kripto aset apa yang mau Anda tradingkan dengan bot. Nah, di bagian ini Anda juga harus tahu yang mana ya yang harus saya tradingkan. Saya minta pesan bagi si robot saya. Robot-robot tolong lihat Bitcoin ya. Robot-robot tolong lihat BNB ya. Robot-robot tolong lihat Doge ya. Ya tentunya Anda yang harus perintahkan. Apakah boleh lebih dari satu? Of course boleh. Tapi ya tentunya Anda harus, kalau misalnya cuma punya dana yang terbatas, cuma punya koin yang terbatas, Anda akan minta monitor seluruhnya ya. Begitu semuanya ada sinyal beli, semua dibelikan, Anda nggak punya duit juga gitu. Jadi perlu di bagian itu Anda perlu sadar. Yang kedua, setelah Anda mengatur pairnya apa, pasangan antara kriptonya apa, maka Anda juga harus mengatur keuangannya, frekuensinya, nominalnya. Itu ada di step kedua mengenai trade parameters. Yang ketiga adalah atur indikatornya. Saya mau perintahkan si Crypto Hero untuk membelikan Bitcoin, itu buy-nya bagaimana? Dan tentunya selanjutnya adalah bagaimana caranya ketika sudah mencapai area sell-nya, rule sell-nya bagaimana. Jadi ada entry confirmation or conditions dan exit condition-nya. Jadi 4 step saja maka Crypto Hero sudah bisa menjadi robot yang menjadi asisten Anda dalam memonitor pergerakan kripto aset yang Anda pilih selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Oke? Nah, satu pertanyaan yang most wanted question. Satu, frequently asked question-nya. Satu, saya bisa rugi? Jelas. Oke? Loh, yang namanya trading sendiri aja, nyetir sendiri bisa nabrak. Apakah dengan Anda pakai mobil matic nggak bisa nabrak? Jelas bisa rugi. Yang kedua, apakah kripto saya bisa bernilai 0? Ini juga banyak pertanyaan. Lah, pertanyaan saya tanya, apakah ketika Anda membeli secara manual, membeli Bitcoin, bisa memiliki nilai 0? Wah, nggak mungkin Pak, saat ini sudah 900 juta menjadi 0 kok rasanya nggak, ya mustahil. Ya oke, berarti Anda jawabannya sama. Bila 0 yang dimaksud adalah bangkrut, total seperti Forex, kemungkinan tidak, karena ini bukan sebuah perdagangan derivatif yang menggunakan leverage atau Anda ngutang. Ini kan benar-benar membeli kripto, fisik kriptonya masuk ke dalam dompet Anda, bukan? Maka kalau satu-satunya kemungkinan menjadi nilai 0 adalah kalau Bitcoin bisa menjadi nilai 0. Nah, Anda putuskan, bisa nggak Bitcoin bernilai 0? Seperti itu. Oke. Nah, PR terakhir yang ingin saya share kepada Anda adalah indikator beli dan jual yang bagaimana
yang harus saya gunakan untuk saya perintahkan kepada robot saya. Nah, inilah PR bagi Anda yang mau menggunakan robot adalah PR terbesarnya. Sekali lagi, robot adalah alat bantu. Anda perlu paham memerintahkan robot Anda itu melakukan apa. So, pada akhirnya, belajar strategi membeli dan menjual adalah kunci Anda untuk bisa menggunakan robot. Lupa, saya bisa nyontek orang lain. Ya boleh juga, selama yang Anda contek juga Anda ngerti kenapa dia melakukan seperti itu. Ingat, bukan jaminan untung, tapi alat bantu yang memudahkan Anda. Jelas opportunity-nya terjadi setiap saat, sehingga Anda diuntungkan dengan bisa mengambil opportunity setiap saat itu. Tapi PR ini tetap harus Anda selesaikan. Anyway, saya punya penawaran yang sangat menarik buat Anda. Mari kita belajar bersama. Apakah Anda mau mempelajari strategi trading bagi pemula? Saya sebagai seorang penulis buku terbanyak di Indonesia, total judul buku saya ada 20 judul buku investasi, dan judul ke-21 saya ingin berikan kabar baik buat Anda, judulnya mengenai cryptocurrency. Sebentar lagi akan launching. Tentunya kalau nanti Anda mau untuk di-invite, silakan Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan kalau Anda mau mempelajari strategi trading bagi pemula, saya punya online modul gratis yang saya membagikan kepada Anda. Totalnya 10 modul. Selain 10 modul, saya juga membagikan 3 live webinar yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, dan salah satunya benar-benar crypto trading basic, sangat related dengan apa yang kita bahas saat ini. Bila Anda mau, Anda bisa dapatkan gratis dengan WhatsApp ke tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi catat, 0852 882 6187. Modul ini diberikan gratis bila Anda mendaftarkan diri di toko kripto dengan link daftar di bawah. Oke, GOOGL My ID TATOKOCR. Silakan Anda daftar sekarang. Wah, Pak, kalau saya sudah pernah mendaftar di link TOKOCR, Anda tetap bisa request juga. Seru toh? Nah, dan selain itu juga Anda akan diberikan akses pada live webinar sebelumnya. Pak, kalau saya nggak pernah daftar pada link ini, ya Anda harus daftar. Yaitu, jadi ini adalah penawaran kolaborasi dari RF Channel, Ryan Filbert, dan juga Toko Kripto. Semoga apa yang kita bagikan pada video ini memberikan manfaat untuk Anda. Silakan Anda coba eksplorasi lebih jauh agar Anda bisa mendapatkan optimalisasi profit dari kripto aset Anda. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, silahkan daftar sekarang juga. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.